Oke, karena ini adalah sebuah perintah. Oke, tema hari ini adalah sesuai dengan lagu Berjalan Melalui Badai. Loh, kenapa temanya badai? Oke, kita baca 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12. Saya minta Kak Epi tolong baca 2 Korintus 12 ayat 10. Oke, makasih Kak Epi. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan dan dalam siksaan dan dalam kesukaran, di dalam penganiayaan oleh kesaksian oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Oke. Nah, kenapa tema hari ini tentang berjalan melalui badai? Badai di sini maksudnya masalah yang terjadi. Ketika kalian berjalan dalam kesiksaan, penganiayaan, masalah yang terjadi, tapi ingat bahwa berjalan melalui badai ini kita bikin iman kita didewasakan. Amin. Hari depan penuh dengan cerah. Nah, hidup itu tidak selalu berjalan di langit yang cerah. Ingat, hidup itu tidak berjalan dengan langit yang cerah. Masalah yang terjadi, tantangan hidup, sakit penyakit. Amin. Tapi ingat, dalam keadaan itu ada saatnya kita harus berjalan melalui badai di masa sulit. Nah, badai masa sulit sekarang. Contoh, hujan. Hujan dari pagi sampai siang ini belum berakhir. Kenapa? Tapi ingat, masa depan kita penuh dengan cerah. Berkat Tuhan penuh dengan harapan. Amin. Nah, yang kedua, tekanan hidup. Setiap orang memiliki tekanan hidup. Dalam menghadapi tekanan hidup, proses demi proses iman kita didewasakan. Amin. Kegagalan dalam sakit yang berat. Kegagalan. Sering kita gagal, terus sakit penyakit. Tapi jangan pernah menyerah. Kita hadapi. Amin. Di tengah badai itu iman kita diuji dan dikuatkan. Nah, dari situ iman kita diuji dan dikuatkan. Amin. Nah, Rasul Paulus menulis bahwa ia senang dalam kelemahan. Ia senang dalam kelemahan. Demikian kita senang dalam kelemahan kita. Dari kelemahan kita belajar bahwa iman yang kuat bertumbuh dari kegagalan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Badai bisa kita lewati dengan cerah karena kita memiliki Tuhan. Amin. Nah, bukan karena penderitaan itu enak. Penderitaan itu tidak enak. Tapi prosesnya itu nggak enak. Amin. Tetapi karena ia tahu kuasa Tuhan yang nyata, karena ia tahu kuasa Tuhan. Nah, ketika kita lewati badai, berjalan bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan itu kuat dan nyata. Amin. Di saat kita tidak mampu, tidak mengerti jalan Tuhan, tapi ingat, di saat kita mengerti jalan Tuhan, akan mendapat kekuatan. Amin. Tuhan bekerja dengan kuasanya. Sakit penyakit apapun, masalah yang terjadi yang kita hadapi, badai apapun yang kita hadapi, ingat, kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Badai yang tidak selalu datang untuk menghancurkan. Tetapi seringkali untuk mengajarkan bersandar penuh pada Tuhan. Ketika badai datang, kita harus bersandar penuh kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mengadakan kekuatan kita sendiri, kita bakal lemah. Tapi kalau badai bersama dengan Tuhan, kita hadapi bersama, Tuhan pasti akan memulihkan. Tuhan pasti akan menyembuhkan. Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Ketika badai datang, jangan pernah menyerah. Ingat, kata kunci, jangan pernah menyerah. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah badai. Tuhan hadir di sana. Tuhan ada di hidup kita. Dia memegangkan tangan kita dan menuntun sampai badai berlalu. Ingat, sampai badai berlalu Tuhan mengingatkan. Amin. Jadi perenungan pribadi kita. Apakah aku masih percaya Tuhan saat masalah bertubi-tubi? Ingat, masalah bertubi-tubi Tuhan hadapi. Amin. Ingat, masalah apapun kita hadapi. Apakah aku mau melihat badai setiap proses pendewasaan iman, bukan hukuman? Ingat, perasaan gini ya. Setiap badai itu ada proses supaya iman kita didewasakan. Kunci keberhasilan seseorang, kunci kegagalan seseorang itu menyerah. Tapi kunci keberhasilan seseorang harus hadapi, perjuangkan. Amin. Ingat nggak, Petrus waktu tidur, tiba-tiba angin gelombang datang. Terus sampai, Tuhan, apakah kamu begini-begini?
Tapi jawab Tuhan. Imanmu. Imanmu. Amin. Artinya, seberapa iman kita kepada Tuhan, seberapa iman kita kuat kepada Tuhan, prosesnya cuma satu. Kuncinya ada proses, bilang proses. Proses Tuhan itu menyenangkan. Badai apapun ketika kalian berjalan bersama dengan Tuhan, kuncinya cuma satu, hadapi. Amin. Garisi, hadapi. Dan dari hadapi kita mengalami sebuah proses, yaitu perubahan, pengalaman pribadi. Terus menjadi dewasa. Amin. Nah, intinya teman-teman, bagaimana cara menghadapi badai? Yang pertama, kunci pertama kita belajar, kita hadapi dengan sukacita. Yang kedua, kita hadapi dengan semangat. Yang ketiga, kita hadapi dengan tekun. Yang keempat, kita hadapi dengan mengandalkan Tuhan. Nah, itu saja. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Nanti doa firman saya minta Kak Evi sama doa penutup. Oke. Terima kasih. Silakan Kak Evi.